Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Niza Kamelia Syahidah, biasa dipanggil Amel dari Pangkalan Man 1 Nganjuk. Nah, di sini saya akan menyampaikan sejarah gerakan pramuka di dunia dan juga di Indonesia. Nah, sejarah gerakan pramuka di dunia, gerakan pramuka berawal dari gagasan Lord Robert Baden-Powell, seorang perwira militer asal Inggris yang memperkenalkan pendidikan kepanduan berbasis aktivitas luar ruang untuk anak-anak. Keprihatinan Baden-Powell terhadap masa depan generasi muda setelah melihat perilaku anak-anak yang tidak terdidik dengan baik di masa pasca perang menjadi dasar dari ide pembentukan gerakan ini. Baden-Powell sangat terinspirasi oleh pengalaman-pengalamannya saat bertugas di India dan Afrika Selatan. Sebagai seorang perwira militer, ia berhadapan dengan banyak tantangan dalam berkomunikasi, bertahan hidup di alam terbuka, serta memimpin anak buah yang kurang terdidik. Pengalamannya ini membawanya pada kesimpulan bahwa pemuda yang dididik untuk memiliki keterampilan praktis dan moral yang tinggi akan tumbuh menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan hidup. Pada tahun 1899, Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Aid to Scouting, yang dirancang untuk membantu anggota militer, terutama anak-anak muda, mengasah keterampilan mereka dalam bertahan hidup dan menjadi pemimpin yang efektif di medan perang. Namun, buku ini mendapat perhatian luas di luar dunia militer, khususnya di kalangan pemuda. Melihat potensi ini, Baden-Powell mulai menyusun rencana untuk memperkenalkan konsep tersebut ke dunia pendidikan umum. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama yang bersejarah di Pulau Brownsea yang terletak di Inggris. Di sini, untuk pertama kalinya, sekelompok 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang sosial mengikuti kegiatan yang dirancang untuk menguji dan mengembangkan metode pendidikan yang dia ciptakan. Perkemahan ini berfokus pada keterampilan bertahan hidup di alam terbuka, mengembangkan kepemimpinan serta kerja sama dalam tim. Baden-Powell memimpin perkemahan tersebut, mengajarkan anak-anak untuk mengamati alam, membuat api, mendirikan tenda, serta memecahkan masalah dalam situasi yang menantang. Keberhasilan perkemahan ini membuktikan bahwa konsep yang dimilikinya dapat diterapkan dalam mendidik anak-anak dan sangat efektif dalam membentuk karakter mereka. Perkemahan Brownsea ini kemudian dianggap sebagai titik awal berdirinya gerakan pramuka. Buku Scouting for Boys yang diterbitkan pada tahun 1908 menjadi panduan utama bagi pemuda untuk mengikuti kegiatan kepanduan yang diusung oleh Baden-Powell. Buku ini memberikan petunjuk yang sangat rinci mengenai bagaimana melakukan berbagai kegiatan outdoor, seperti mendirikan kemah, melacak jejak, serta berinteraksi dengan alam. Buku ini juga menyertakan berbagai cerita, latihan, dan prinsip-prinsip moral yang mendidik pemuda untuk menjadi individu yang lebih baik. Setelah diterbitkan, buku ini menjadi sangat populer, bukan hanya di Inggris tetapi juga di seluruh dunia, dan menjadi acuan bagi banyak negara untuk mendirikan organisasi kepanduan mereka sendiri. Pada tahun 1920, gerakan pramuka menjadi sebuah fenomena internasional yang ditandai dengan Jambore Dunia pertama yang diselenggarakan di London. Jambore ini dihadiri oleh lebih dari 8.000 pemuda dari 34 negara yang menjadi momen bersejarah dalam perkembangan gerakan ini. Pada tahun 1922, organisasi International World Organization of the Scouting Movement (WOSM) didirikan untuk mengkoordinasi kegiatan pramuka di seluruh dunia. WOSM menjadi badan yang mengatur dan mendukung kegiatan internasional pramuka, serta memperkuat hubungan antar negara melalui nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan. Gerakan pramuka berfokus pada pendidikan karakter yang mencakupi 3 aspek utama: fisik, mental, dan sosial. Setiap anggota pramuka diajarkan untuk memiliki integritas moral, menjadi individu yang jujur, setia, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.
menghormati alam, mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menjadi pemimpin dan anggota yang bertanggung jawab, membangun semangat kerjasama, saling mendukung, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama. Prinsip dasar ini dicerminkan dalam Scott Promise, Janji Pramuka, dan Scott Law, Hukum Pramuka, yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas dan pembelajaran yang dilakukan oleh anggota Pramuka di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan menyampaikan sejarah gerakan Pramuka di Indonesia. Nah, gerakan Pramuka pertama kali dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dengan terbentuknya Nederland Indische Padvinters Organisation (NIPO) pada tahun 1912. Organisasi ini ditujukan untuk anak-anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dan bertujuan untuk mendidik mereka dengan nilai-nilai kepanduan ala Eropa. Sementara itu, di kalangan pemuda pribumi, beberapa organisasi kepanduan yang lebih mengedepankan nilai-nilai nasionalisme mulai muncul. Salah satunya adalah Javaanse Padvint Organisation (JPO) yang didirikan pada tahun 1916. JPO merupakan organisasi kepanduan yang dibentuk oleh pemuda pribumi untuk mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai kepanduan kepada anak-anak pribumi di Hindia Belanda. Selain itu, pada tahun 1919 terbentuk juga National Islamic Padvinters (NATIPIC), sebuah organisasi kepanduan Islam yang bertujuan untuk memberikan pendidikan berbasis nilai-nilai agama Islam dengan pendekatan yang sama seperti Pramuka Eropa. Organisasi-organisasi kepanduan yang ada, baik yang berbasis agama maupun yang bersifat umum, memainkan peran besar dalam mempersiapkan pemuda Indonesia untuk kemerdekaan. Banyak pemuda yang terlibat dalam aktivitas kemerdekaan melalui organisasi kepanduan ini. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak organisasi kepanduan yang terpisah berdasarkan agama dan etnis, seperti Hizbul Wathan, Gerakan Pramuka Indonesia yang telah ada sejak masa penjajahan, dan berbagai organisasi kepanduan lainnya dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung pembangunan negara. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang secara resmi menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia dalam satu wadah yang dikenal dengan nama Gerakan Pramuka. Dengan terbentuknya Gerakan Pramuka Indonesia yang bersifat nasional ini, seluruh pemuda Indonesia baik yang berbasis agama maupun tidak dapat bergabung dalam satu gerakan yang berorientasi pada pembinaan karakter, keterampilan, dan kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip nasionalisme dan kebangsaan. Organisasi ini diatur oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang memiliki struktur dari tingkat nasional hingga ke tingkat cabang di daerah. Gerakan Pramuka di Indonesia didasari oleh dua prinsip dasar utama yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan dan pembinaan anggotanya. Yang pertama ada Trisatya, 3 janji Pramuka. Trisatya adalah janji yang diucapkan oleh setiap anggota Pramuka. Dan yang kedua adalah Dasa Dharma, 10 kewajiban Pramuka. Dasa Dharma adalah 10 kewajiban yang menjadi pedoman moral dan etika bagi anggota Pramuka. Pramuka Indonesia berperan aktif dalam membantu proses pembangunan nasional di berbagai sektor. Melalui berbagai kegiatan dalam program Pramuka Indonesia tidak hanya membentuk karakter pemuda tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.